Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our lesson, English Cambridge lesson. How's life, kids? I hope all of you always in a good condition and stay healthy. Well, today in this video, we are going to review all the materials that we have learned in the second semester. But before we start, please open your review materials that Usani has given it to you. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan mereview semua materi yang sudah kita pelajari di semester 2 ini untuk pelajaran English Cambridge ya. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kalian menyiapkan dulu worksheet-nya. Jadi nanti sambil menonton dan mendengarkan video, kalian take a note, sambil dicatat gitu ya. Oke, well, let's start. Here are the table contents. Jadi nih bagian untuk tes English besok gitu ya. Jadi ada paper 1 and paper 2. Untuk paper 1 nanti ada reading sama usage, dan untuk paper 2 ada writing sama listening. First, we are going to discuss about the reading. Nah, nanti untuk reading, bacaannya, kalian cuma diminta answer the questions based on the text. Jadi cuma diminta menjawab soal berdasarkan bacaan gitu ya. Insya Allah besok bacaannya mudah teman-teman. Jadi tipsnya itu jangan dibaca bacaannya semua, tapi langsung lihat ke pertanyaannya ya. Terus cari kata kunci dalam bacaan. Karena soalnya where, apa gitu ya. Oh, nanti dicari kata-katanya, misal Ani, go to gitu. Cari di bacaannya yang kata-kata itu. Lalu kalau udah ketemu kata kuncinya, lihat di kalimat sebelum atau sesudahnya. Pasti jawabannya di antara itu gitu ya. Terus dipahami, lalu ambil kesimpulannya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi bacaannya kebanyakan 5W1H kayak what, where, when gitu ya. Oke, next kita ke usage-nya. Yang pertama usage-nya, we are going to discuss about must and should. Do you still remember? Masih ingat gak teman-teman? Jadi di sini we use should or shouldn't to give or to ask for an advice or an opinion in the present. Jadi nanti kita fokusnya cuma should atau shouldn't aja. Nah, should atau shouldn't itu kan digunakan untuk memberikan sebuah nasihat gitu ya. Contohnya di sini ada kalimat contoh soalnya seperti nomor 1, number 1 ya. Di sini ada kalimat James has headache. James itu sakit kepala. He bla 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 go to the doctor. Dia titik-titik pergi ke dokter. Nah, should itu harus, shouldn't itu tidak seharusnya. Kira-kira gimana? Advice yang tepat, nasihat yang tepat apa? Iya, kalau sakit kepala kan berarti dia he should gitu ya. Nih ditulis di sini he should. Pilihannya cuma should atau shouldn't ya teman-teman. Oke. Next, yang kedua, materi yang kedua itu tentang conjunction. Conjunction itu apa, masih ingat nggak teman-teman? You still remember? Ya, conjunction itu adalah kata hubung, kata penghubung gitu ya. Nah, di sini ada 10. Yang pertama ada and itu artinya dan, because karena, but tetapi, if jika, so jadi, or atau, when kapan, where di mana, before sebelum, after sesudah. Nah, ini nanti teman-teman bisa ditulis artinya kalau belum tahu, tapi yakin kalian udah pada paham ya teman-teman. Nah, untuk model soalnya di materi conjunction nanti kayak gini teman-teman. Fill in the blank with the correct conjunction. Jadi kalian disuruh mengisi titik-titik dengan kata hubung yang tepat. Ada kalimat seperti ini. She says that she loves her cat. Bla bla bla, she never plays with it. Dia, perempuan ya, berkata dia itu sayang banget sama kucingnya. Titik-titik, dia never teman-teman, tidak pernah. Dia tidak pernah mengajak main kucingnya. Nah, kira-kira gimana? Dia sayang. Kok nggak pernah main? Berarti dia bertentangan kan? Kalau bertentangan nih, that are opposite, berarti ya benar teman-teman, jawabannya itu but. Dia sayang sama kucingnya, tapi dia tidak pernah main sama kucingnya. Itu ya.
Next, the next material is future tense. Future tense, tenses untuk express in the future ya, kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kan kalau nih rumusnya itu will plus verb 1, artinya itu akan gitu loh teman-teman, akan. Jadi diingat-ingat, setelah kata will selalu diikuti dengan verb 1. Verb 1 itu tanpa s atau es, tanpa ed, tanpa ing gitu ya. Nah, untuk model soal di materi future tense ini ada di nomor 3 dan 4. Nih kita lihat nomor 3 ya. We blah 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 have middle test next week. Nah, next week itu kan minggu depan. Minggu depan kan berarti belum terjadi, yang akan datang. Oh, berarti dia tensesnya itu future tense. Future tense itu will verb 1. Will. Nah, verb satunya apa? Nih, verb satunya yang di dalam kurung itu teman-teman. Have. Have itu verb satunya ya have. Berarti di sini jawabannya will have. Number 4, change the sentence below into future tense. Ubah kalimat berikut ke tenses future. Tadi diingat-ingat, future itu will plus verb 1. We meet at the restaurant tomorrow. Kita akan bertemu gitu ya maksudnya, akan bertemu di restoran besok. Nah, ya udah tinggal ditulis meet ini kan verbnya. Kalau futures kan will verb 1. Yaudah we terus will, habis itu kan verb 1. Verb 1-nya meet, udah ditulis meet at the restaurant dan seterusnya sampai ke belakang. Itu ya teman-teman. Jadi pokoknya nih kata kuncinya itu will verb 1. Di sini verb 1-nya have ya have. Di sini verbnya meet, ya udah ditulis meet. Do you get the point? Next, ada question words. Question words itu kata tanya 5W1H ya teman-teman. Ada what, when, where, which, dan seterusnya itu. Model soalnya kalian diminta apa? Circle the correct question words. Melingkari kata tanya yang tepat. Bla bla bla, do you put the book in the living room? Titik-titik, kamu meletakkan buku di ruang tamu. Nah, kira-kira apa? When or where? Kapan atau di mana? Iya, circle berarti dilingkari. Jawabannya where ya. Next, number 6 masih tentang question words. Fill in the blank. Kalian disuruh mengisi titik-titik. Kalau tadi melingkari, di sini suruh mengisi titik-titik. Bla bla bla, will the concert start? Titik-titik, konser akan dimulai at 7 p.m. Berarti tentang waktu. Kalau waktu apa kata tanyanya? Betul sekali teman-teman. When. When will the concert start? Kapan konser akan dimulai? Gitu ya. Next ada past simple and past continuous. Kalau future itu buat yang akan datang, kalau past di sini buat lampau ya. To describe finished action in the past, untuk aktivitas atau kejadian di masa lampau. Rumusnya, yang pertama kita akan simple past dulu ya. Rumusnya itu subject verb 2 tambah objek. Verb 2 itu apa toh? Verb 2 itu yang ditambah ed itu loh teman-teman. Atau dia yang irregular. Irregular misalnya go, verb 2-nya when. Itu ya teman-teman. Atau kalau dia kalimatnya pakai to be, berarti to be-nya pakai to be lampau. To be lampau itu ada apa? Ada was sama were. Was, nih ingat-ingat teman-teman. Nih di sini ya. Was digunakan untuk subjek he, she, it tambah I. Kemudian were untuk they, we, you. Oke ya. Nah, kalau past continuous itu past continuous itu rumusnya to be plus verb ing gitu teman-teman. Nah, to be past itu kan was, were. Makanya di sini rumusnya subject was atau were plus verb ing. Misalnya dia pergi kemarin gitu ya. Jadi kan she was verb ing, go tambah ing, she was going. Nah, ini was pakai to be lampau gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya
Jadi we use when with the past continuous and past simple. Jadi ada kata hubung when, ketika gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, to describe a continuous action that was in progress. Kalau untuk mendeskripsikan kejadian yang sedang berlangsung, in progress yang sedang berlangsung, kita pakainya past continuous. Past continuous itu yang verb ing ya, verb ing. Nah, kalau untuk and interrupted by a shorter action, dan untuk kejadian yang interrupted itu menyela, mendesel itulah ya. Untuk menyela kita pakainya past tense ya. Jadi ingat-ingat, past tense itu verb 2, kalau past continuous itu verb ing. Interrupted tadi menyela. Nah, contoh soalnya. Oke, ini ya tulisnya. Contoh soalnya ada langsung ya. Fill in the blank with the correct simple past and past continuous. Jadi kalian disuruh ngisi dengan simple past atau past continuous. Sini dilihat. I bla 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 take a bath when the phone ring gitu ya. Aku titik-titik mandi ketika telepon berbunyi. Kira-kira yang menyela itu mandinya atau telepon bunyi? Tiba-tiba telepon bunyi atau tiba-tiba mandi? Ya benar. Berarti kan yang menyela itu phone ring ya. Nih, kalau menyela interrupted pakainya past simple. Berarti di sini past simple. Past simple itu kan verb 2. Berarti verb 2 dari ring apa teman-teman? Rang. Berarti kalau satunya verb 2 berarti sini verb ing. I to be-nya was. Take a bath tinggal di ing kan, berarti jadi taking a bath. Gitu ya teman-teman. Terus number 8. We blah 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 walk in the park when the rain start to fall. Kami jalan-jalan di taman ketika hujan mulai turun. Nah, yang tiba-tiba datang, tiba-tiba menyela itu apa? Hujan atau jalan-jalan di taman? Hujan kan? Aku lagi hujan kan, bener. Jadi yang menyela itu hujan. Nah, nih kita nih lagi jalan-jalan di taman. Tiba-tiba hujan turun. Nah, kalau tiba-tiba pakainya kan verb to. Verb to dari start apa yang di dalam kurung ini. Nah, tinggal ditambah ed. Started gitu ya. Berarti di sini verb ing. We to be-nya we were. Verb ing walking. Ya teman, pokoknya kalau untuk kejadian yang sedang berlangsung itu pakainya past continuous, itu was atau were plus verb ing. Nah, untuk kejadian yang menyela kita pakainya verb 2. Okay, do you get the point? Well, next kita punya relative clauses. Relative clauses itu kalau di bahasa Indonesia, aku melihat buku yang warnanya hijau. Yang itu loh. Nah, di English, di pelajaran English tuh ada aturannya teman-teman. Di sini kita belajar 4 ini dulu. Ada who. Who itu digunakan untuk orang, to talk about people. Misalkan, aku bertemu dengan Nupus yang memakai baju kuning, kayak gitu loh. Aku hari ini ketemu Nupus yang sedang pakai baju kuning. Nah, yang kedua ada which. Kalau which itu dia untuk talking about things. Things itu benda. Contohnya tadi, aku membeli buku yang warnanya merah. Kan yangnya itu menerangkan buku. Buku itu kan benda. Berarti nanti pakainya which. Terus yang ketiga ada that. That is used to talk about people or things. Nah, kalau that itu bisa dua-duanya. Bisa buat orang atau benda. Yang keempat ada where. Where itu digunakan untuk places, tempat. Misalkan, aku hari ini makan siang di restoran yang letaknya di samping bank gitu misalnya. Restoran yang letaknya. Nah, yangnya ini kan menjelaskan restorannya itu. Restoran kan tempat ya teman-teman.
Nah, untuk model soalnya ada di nomor 9 dan 10. Complete the sentence with the correct relative clauses. Jadi kalian disuruh melengkapi dengan relative clausesnya. This is the city, bla bla bla. I usually spend my holiday. Ini kota yang gitu ya. Berarti titik ini nanti yang aku biasanya menghabiskan atau aku biasanya jadikan tempat buat berlibur. Nah, city nih kalimat sebelumnya ada city. City itu kota kira-kira apa berarti? Tempat ya. Kalau tempat, places berarti ini. Places berarti jawabannya where. Di sini ditulis where. So the answer is this is the city where I usually spend my holiday. Ini kota yang biasanya aku tuh liburan di sini gitu loh. Kita coba nomor 10 ya. She bought the souvenirs bla 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 he wanted. Dia membeli souvenirs di sini oleh-oleh gitu ya. Oleh-oleh yang dia inginkan gitu ya. Ini harusnya she ya teman-teman. Yang dia inginkan. Nah, kita lihat souvenirs, oleh-oleh itu kira-kira orang, benda, atau tempat teman-teman. That's right. Souvenirs itu kan benda. Kalau benda, pakainya things which. Di sini kalian jawab which benar. Atau kalau mau that juga benar ya teman-teman. Pilih salah satu aja. Oke, itu ya. Next, untuk section selanjutnya, ini ada di paper 2, writing. Writingnya besok ini ada write about unforgettable school holiday. Jadi liburan sekolah yang tidak terlupakan. Nih, teman-teman nanti bisa buat dulu ya latihan di rumah. Bisa latihan dulu cara menulis. Jadi karena you have experience, jadi yang udah kalian alami, berarti dia udah lampau ya. Lampau itu past, berarti tensesnya pakai apa teman-teman? Iya, past tense. Past tense. Past tense itu apa? Yang verb 2 itu loh teman-teman. Verb 2. Contohnya misalkan gini. Last holiday, liburan yang lalu, aku pergi ke rumah nenek gitu ya teman-teman. Bukan I go, tapi pakainya verb 2. Verb 2 dari go, when. Nah, I went to my grandparents' house gitu ya. Grandparents' house. Dan seterusnya. Terus misalkan aku berangkat. I go atau ya I went. Nah, pakainya when. Terus misalkan aku mengunjungi, berarti I visited my siapa gitu ya. Nah, di sini loh kuncinya. Ada when, ada visited, ada when. Nah, pokoknya kuncinya ini. Pakainya verb 2 ya teman-teman. Nanti bisa latihan buat dulu. Nanti kalau ada yang bingung atau mau ngecek, oh sini udah betul, belum, nanti bisa langsung ditanyakan ke US. Nah, sebelum ini US akhiri, yang keempat tuh setelah writing ada listening ya teman-teman. Listeningnya gampang insya Allah ya. Jadi teman-teman tinggal pokoknya intinya dengerin audio English gitu aja. Jadi insya Allah gampang, soalnya cuma 5 yang listeningnya. Well, I think that's all. Any question, kids? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Do you get the point? Paham nggak? Ini misalkan ada yang masih bingung, langsung ditanyakan ke us saja. Okay? Well, I think that's all. I hope you understand the material well. I'm sorry if I have a mistake in delivering the materials. Good luck for the test tomorrow. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.